dalam perspektif Sufisme itu ada kalimat gini, kalian sibuk berbicara tentang dalil aku, sementara aku sudah bercinta dengan Tuhan gitu. Jadi jangan-jangan kita termasuk yang sibuk ngomongin dalil, tapi nggak pernah menyatu dengan sang pemilik dalil gitu misalnya. Karena kenapa? Dikit-dikit dalil, dikit-dikit sunnah, dikit-dikit. Itu bukan mengecilkan, tetapi kita penting lihat bahwa ada jarak antara yang menuju kepada titik tujuan gitu. Saya kasih contoh sederhana aja dulu ya. Saya agak muter dikit nggak apa-apa ya, supaya kita bisa melihatnya dalam perspektif yang holistik gitu. Dan saya sangat senang banget, saya sangat senang banget untuk menggunakan analogi ini gitu. Kita tahu bahwa olahraga itu adalah membuat kita untuk jadi sehat. Ingat, targetnya itu sehat. Metodenya itu gimana kita dong? Saya senang basket, tujuannya mau sehat. Gus Baraja senang tenis, ya tujuannya mau sehat. Mau saya lewat jalur basket, saya mau sehat. Mas Gus Baraja juga mau sehat. Betul nggak? Betul. Yang menarik adalah pebasket kan nggak bisa mengkafir. Pun petenis nggak bisa mengkafirkan pebasket dong. Kenapa? Betul. Jalur basket dan jalur tenis dua-duanya adalah jalan gitu. Nah itulah agama. Agama itu bridge gitu. Agama itu adalah jembatan. Agama itu bukan tujuan. Tidak dilahirkan kita bertujuan untuk beragama. Nggak ada. Tetapi jadikanlah agama untuk menuju kepada tujuan, gitu kira-kira. Nah, alat, betul, toolsnya gitu. Nah, sekarang kita punya tools yang bagus. Panci punya, ada kompornya, ada semuanya. Tapi nggak pernah masak gitu, ya nggak akan jadi masakan dong. Kita sibuk ngumpulin alat, tapi nggak menjadi hidangan yang lezat, sehat, menyehatkan, gitu kira-kira. Sehingga kalau kita mulai melihat ini semua, ya kebetulan saya hampir mempelajari semua agama gitu ya. Saya pernah ke Vatikan untuk memperdalam Katolik, saya pernah ikut di monknya Hindu, saya pernah masuk ke dalam Buddhism dan banyak sekali bantai-bantai sahabat saya gitu. Saya masuk ke Vedanta juga, saya masuk ke Tao Te Ching juga gitu. Dan sorry to say, harus saya sampaikan, banyak orang yang mengatakan ajaran dia tuh salah. Pertanyaan saya, tahu nggak ajaran dia? Nggak tahu. Tahu dari mana salah? Katanya sih begitu. Gimana kita menyalahkan ajaran orang lain sementara kita belum masuk ke dia gitu? Sehingga kita nggak punya perbandingan yang adil untuk menyalahkan sesuatu dari sudut pandang sebelah gitu kira-kira. Nah, profesor saya tuh bilang gini Gus. Profesor Komarudin Hidayat tuh selalu ngasih suggest atau advice ke saya. Abu, kamu harus passing over namanya. Kamu main ke mereka, bukan untuk jadi mereka, tapi untuk mempelajari mereka. Karena pada akhirnya ketika kamu mempelajari kemanapun yang ujungnya menuju kepada titik yang sama, kamu hanya akan melihat perbedaan jalan, tapi titik puncak dan titik sampainya semuanya sama untuk nyampe ke situ juga. Dan titik puncak yang sama itu ya saya sering sebut dengan kata-kata welas asih gitu kira-kira. Koma ya. Nah, sekarang kita back to the historical gitu. Berbicara dalam konteks agama dalam Sanskrit atau religion dalam bahasa Inggris atau nanti religion itu kalau teman-teman cari di kamus itu artinya to bind. Ya, to bind itu artinya untuk membuat sebuah ikatan gitu. Nah, ikatan di sini ikatan kepada sang misterius. Terserah teman-teman mau manggilnya Sang Hyang, Tuhan, Allah, whatsoever terserah. Karena kita nggak perlu sibuk dengan berbeda nama dengan esensi yang sama gitu. Kalau kita masih sibuk gara-gara nama tapi lupa kepada esensi, ya kita sibuk dengan merek gitu kira-kira. Saya ulang bahwa haus tidak mencari merek tapi haus mencari air gitu. Nah, kembali kepada to bind tadi. Kan agama secara bahasa itu A itu tidak, agama itu kacau. Berarti sesuatu sistem yang membuat untuk tidak kacau gitu. Pertanyaan, kenapa agama itu tidak kacau? Kok sekarang orang beragama jadi bikin kacau, betul nggak? Berarti kan nggak kembali kepada si esensi kata-kata agamanya ini sendiri gitu. Ya. Sehingga ketika kita turun atau mendegradasi dari esensial to bind-nya tadi, suatu wahana, suatu metode untuk kamu menemukan siapa sang misterius itu, dan belakangan kita ngerti bahwa sang misterius itu nggak pernah jauh, dan nanti kita ngerti juga bahwa isi dari sang misterius itu ada di mana? Di dalam diri kita yang sejati gitu. Jadi fungsi dari agama adalah untuk mendekatkan kamu terhadap dirimu sendiri gitu. Sehingga kata kuncinya adalah subjeknya adalah bukan caranya, bukan ritualnya, tapi subjeknya kamu, aku gitu loh. Sementara ketika kita mensubjekkan lupa subjeknya, ya maaf contoh nih, orang bisa rajin sholat dan rajin sholat sekarang dianggap orang yang soleh misalnya. Tar dulu, bahwa kesolehan tidak terletak dari bagaimana dia melakukan yang namanya olahraga gitu.
Jadi Gus, saya tuh pernah nge-research Gus ya. Ini sekalian kita juga membabarkan apa yang saya data, fakta gitu ya. Dan saya bicara ini datanya ada dan ini melalui 14 tahun saya melakukan research untuk bahan si penelitian gitu ya buat disertasi lah gitu kira-kira. Saya nanya ke 900 orang Gus. Kita tahu bahwa, maaf ya teman-teman, karena ini bicara fakta. Indonesia negara orang Islam banyak. Tapi ternyata ranking islaminya nggak bagus-bagus amat. Dari 208 negara, ranking islami Indonesia 140 di tahun 2010, meningkat ke 62 di tahun 2022. Teman-teman perlu tahu bahwa negara nomor satu paling islami sekarang itu Denmark. Orang Islamnya dikit, bahkan mungkin nggak ada. Tapi dia mampu menjadi negara paling islami. Kenapa? Islami, ya. Islami. Kenapa? Karena konteksnya tidak terletak dari seberapa banyak orang yang memeluk agama Islam. Tapi bagaimana ajaran kesadaran Islam itu terjadi dalam society gitu. Jadi mungkin kalau bahasa kasarnya, jangan-jangan kita tuh terlalu banyak memeluk Islam tapi nggak menjalankan gitu Gus. Dipeluk mulu gitu loh Gus, tapi nggak dijalanin. Betul nggak? Pertanyaannya, Nah, pertanyaannya gimana mau menjalankan sementara ada jeda. Kita cuma dikasih dua alat tools yang paling keren, akal dan nurani. Dua-duanya ini nggak connect, nggak mungkin akan mewujudkan sesuatu. Dan yang menarik adalah dalam proses pendidikan agama di Indonesia, dari apa yang saya research, nomor satunya ditumpulkan Gus. Itulah kenapa jadi dogma dan doktrin gitu. Sehingga general ini akan menjadi sebuah kebenaran yang mutlak, sehingga kita seakan-akan ditutup untuk memiliki pemikiran sendiri gitu. Maka saya sering sebut bahwa orang-orang sekarang tuh banyak yang second hand people Gus. Orang second, kenapa? Pikirannya pakai pikiran orang. Kesadarannya pinjem, omongannya pinjem, dan nggak ada yang benar-benar datang dari dirinya. Dirinya sendiri. Ya. Iya, bahkan kita menilai diri kita aja pinjam dari orang lain. Begitu orang lain, lu jelek lu, kita langsung percaya bahwa diri kita jelek, pinjam perspektifnya dia, merendahkan diri. Lu nggak oke lu, dia yang ngomong, kita yang merasa bahwa seperti itu, bahwa semua yang di luar kan sebetulnya hanya informasi untuk kita dalam tanda petik bagaimana kita respon gitu. Nah jadi singkat cerita mungkin Mas Rosidi, dalam perspektif ini, dalam beragama kita kekurangan menggunakan critical thinking. Nalar kritis kita tuh nggak hadir di situ. Karena nalar kritis ini menjadi sesuatu yang ditutup-tutupi, sehingga kita seakan-akan terpisah mana kegiatan agama dan hidup gitu. Contoh sederhana, ada orang lagi meeting, terus azan zuhur, bisa ngomong gini, berhenti dulu yuk meetingnya, kita ibadah. Lah, emang meeting tadi bukan ibadah gitu? Kok mendikotomikan antara meeting dan sholat, padahal apapun yang kita lakukan kan sebetulnya seyogianya hanya untuk beribadah dong gitu. Sehingga agama-agama sendiri, hidup-hidup sendiri. Apalagi di pelajaran, Gus, ini keren banget nih. Begitu mau mempelajari Tuhan, pelajaran agama yang penting. Terus itu biologi, fisika, oh itu pelajaran non-agama. Lah, kita menemukan concern yang namanya esensial energi, kesadaran, dan seterusnya tentang hidup. Itu ada di biologi, fisika, kimia gitu misalnya. Makanya sekarang yang dikasih amplop itu guru ngaji, guru matematik enggak Gus gitu. Seakan-akan guru ngaji aja yang harus dikasih amplop gitu. Karena ada dikotomi antara mana ilmu agama dan mana ilmu dunia gitu, dalam tanda petik gitu. Iya, dipisah ya di kota-kota. Dipisah gitu. Nah sekarang pertanyaannya gimana mau terpisah? Karena pada akhirnya ketika kita bicara dalam konteks kita beragama, output dari agama adalah bagaimana kita bisa mengalir dan menyatu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Sehingga saya selalu melihat perspektif bahwa ya maaf ya, emang kita semua milih agama kan enggak ya? Saya juga cuma dipilih nama ibu saya kok gitu. Dan saya sempat komplain, saya kan nggak milih gitu, dipilihin. Tiba-tiba tahu agamanya ini, tahu nama Allahnya ini, tahu nama Rasulnya ini, selesai. Dan yang menarik yang tadi saya research, kebayang nggak teman-teman? Saya pernah nanya 900 orang, 900 orang. Begitu saya tanya dalam perspektif dan tradisi Islam, teman-teman ibu bapak sholat, rajin sholat. Waktu sholat baca iftitah, baca. Baca Al-Fatihah, baca. Gimana bacaannya? Bagus Gus semuanya. Tapi begitu saya tanya ke dalam isi nomor 3, pertanyaan nomor 3, saya tanya, emang maknanya apa? 90% dari 900 orang jawabannya sama, wallahu alam bisawab. Udah aja Gus, nggak tahu isinya apa. Maka orang tua tuh sekarang banyak banget yang nanya, nah udah sholat belum? Nah udah sholat belum? Cerewet melulu di situ. Tapi dikit yang mempertanyakan, nah di sholat bagian iftitah mana yang kamu nggak paham? Di sholat bagian Al-Fatihah mana yang kamu nggak ngerti? Itu nggak peduli Mas. Karena kenapa? Mindsetnya kalau kamu udah melakukan gerakan itu, kamu sudah melakukan ibadah gitu. Pada tahapan tertentu ya it's okay lah. Tapi pertanyaan saya,
Kalau ini pola berpikir dan kesadarannya tidak berkembang, saya agak sulit membedakan ini orang lagi sholat atau lagi senam sih, gitu kira-kira. Masuk. Setuju. Gitu, Menarik Kang Abu, bahwa kita perlu asik dalam beragama Yes. supaya mendapatkan kebijaksanaan dalam berpikir dan keluasan dalam berwawasan. Saya setuju itu. Bagus. Tapi yang perlu digarisbawahi teman-teman bahwa kalimat-kalimat terakhir dari Kang Abu Marlu itu proses pencarian jati diri ya. Bukan berarti proses yang sudah teman-teman lalui terus tidak ada aturannya, tidak. Tapi proses pencarian memang harus kita lakukan. Man arofa nafsah dan seterusnya, jenengan lebih pintar daripada saya. Nah, itu memang harus kita lalui, man arofa nafsah dan seterusnya. Sufi kasih sayang, Rumi juga menjelaskan, tanpa mengenal jati diri, tanpa mengenal diri sendiri, ya hambar kita ini. Tuh. Hambar, nggak akan pernah ketemu Allah. Agama hanya sekedar warisan. Tuh. Kita nggak ketemu siapa-siapa. Dan di sini kita lihat bahwa ini perlu kita kampanyekan ya, supaya agama ini lebih asik, kita lebih soft, lebih enak gitu kan, karena sesungguhnya itu kan Islam itu kan keselamatan ya. Yes. Kalau melaksanakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la kan, jadi kan Islam itu tinggi dan mulia. Tuh. Kalau Islam kita tidak membawa kemana-mana, nah berarti kan ada yang perlu diluruskan. Betul. Supaya lebih imbang, Gus Baraja boleh tambahkan ini. Betul Oke. dong. Dan statement saya akan disempurnakan oleh Gus Baraja. Monggo.